Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak Dekan Universitas Hasyim Asy'ari serta Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari dan Ibu Pembimbing Ibu Pembimbing Akademik kelas PAI, kelas 3 PAIE. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Hanifuddin selaku dosen pembimbing dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat alam semesta dalam hubungannya dengan pendidikan. Jadi di sini di dalam materi ini sekarang yang akan kita bahas ialah alam semesta itu bukan hanya sebuah keberadaan fisik, tetapi juga sebuah inspirasi dan pembelajaran yang tak terbatas. Dalam hubungannya dengan pendidikan dalam hubungannya dengan pendidikan itu alam semesta menjadi arena yang memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kesadaran ekologis. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu ya bagian-bagiannya. Yang pertama, alam semesta sebagai sumber belajar ya. Jadi di sini alam semesta sebagai sumber belajar, sini ada yang dimaksud ialah alam semesta itu menyediakan berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan ya, khususnya dalam memahami fenomena dan prinsip kehidupan. Di sini ada sains dan pengetahuan alam ya. Ya, alam itu adalah laboratorium alami yang memungkinkan manusia mempelajari ilmu fisika, biologi, kimia, dan astronomi. Ya, dengan kita mengamati fenomena seperti siklus air, perubahan musim, dan pergerakan benda langit, siswa nanti akan memahami bagaimana alam bekerja. Kemudian ada hukum alam dan prinsip kehidupan. Ya, di sini kayak seperti hukum gravitasi, evolusi, dan termodinamik. Itu semua adalah contoh aturan universal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran. Kemudian ada prinsip kehidupan ya. Itu seperti keseimbangan ekosistem dan siklus energi yang mengajarkan pentingnya harmoni dan keberlanjutan. Kemudian ada kehidupan dan ekosistem ya. Jadi setiap makhluk hidup itu berkontribusi pada ekosistemnya. Itu menunjukkan bahwa semua bagian saling terhubung ya. Belajar tentang ekosistem itu dapat membantu siswa nantinya untuk memahami pentingnya melestarikan alam ya, untuk keberlangsungan hidup. Kemudian yang kedua, alam semesta sebagai metafora ya. Jadi alam juga itu berfungsi sebagai simbol atau perumpamaan yang membantu pendidikan mengajarkan nilai-nilai mendalam ya. Jadi sini ada keterikatan segala sesuatu seperti keterikatan alam ya, seperti ekosistem yang saling terikat. Manusia diajarkan bahwa kehidupan itu adalah jaringan yang saling ketergantungan. Keterikatan ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan sebagai perjalanan menjelajahi alam semesta ya. Jadi yang dimaksud di sini itu ialah pendidikan itu diibaratkan seperti perjalanan menjelajahi galaksi, penuh tantangan dan penemuan baru. Nah, setiap langkah pembelajaran membawa seseorang lebih dekat pada pemahaman tentang dirinya dan juga dunia luar. Kemudian di sini yang selanjutnya ada makna spiritual dari alam dalam pendidikan ya. Jadi alam menginspirasi rasa kagum dan penghormatan pada keagungan ciptaan seperti itu. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang ilmu tetapi juga membangun nilai spiritual dan moral. Nah, yang kemudian yang selanjutnya ialah pendidikan untuk memahami alam semesta ya. Jadi pendidikan itu berperan penting dalam membantu manusia untuk memahami dan menghargai alam semesta, baik secara etis maupun ilmiah seperti itu. Di sini ada pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis. Pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis. Ya, jadi melalui pendidikan lingkungan, siswa belajar menghargai dan melindungi planet ini. Nah, program seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon dan pelestarian hutan, atau menumbuhkan rasa tanggung jawab ekologis seperti itu. Kemudian ada penelitian dan teknologi untuk memahami alam semesta ya. Jadi teknologi seperti teleskop, satelit
itu memungkinkan manusia untuk mempelajari alam semesta lebih dalam. Kemudian selain itu penelitian sains juga memberikan pengetahuan baru yang terus memperluas pemahaman manusia. Nah, jadi begitu. Kemudian ada penghargaan terhadap keanekaragaman hayati. Jadi yang dimaksud di sini apa? yakni dengan memahami pentingnya berbagai spesies dalam ekosistem, jadi nanti siswa belajar menghargai keberagaman hayati seperti itu. Pendidikan ini membantu menanamkan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Jadi begitu. Ya, jadi kesimpulannya itu ialah hakikat alam semesta dalam hubungannya dengan pendidikan itu mencakup hubungan multidimensional antara manusia dan alam. Alam adalah guru terbesar, menyediakan ilmu pengetahuan, pelajaran kehidupan, dan wawasan spiritual. Jadi melalui pendidikan itu manusia tidak hanya memahami alam semesta, tetapi juga belajar hidup harmonis dengannya. Baik, angin sepoi membawa damai, dedaunan menari di pinggir jalan. Giat belajar, janganlah lalai, pintar di sekolah, bangga di masa depan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.